叫んな。 Halo semuanya, selamat datang di PTK Review. Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan film Kyokara Orewa episode ke-10. Dan sekaligus episode ini merupakan episode terakhir dari seri film ini. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Melanjutkan episode yang kemarin di mana Tanigawa memberitahu ke Mitsuhashi dan Ito kalau Imai telah dikeroyok oleh Yakuza. Tanigawa menceritakan kronologi pengeroyokan tersebut. Mereka dibawa oleh para Yakuza ke gedung kosong. Imai pun bertarung dengan mereka dan berhasil mengalahkan mereka semua. Akan tetapi, muncul pemimpin Yakuza dan dalam pertarungan melawannya, Imai dihajar habis-habisan. Pemimpin Yakuza itu membebaskan Tanigawa dan dia menyuruhnya untuk memberitahukan ke Mitsuhashi dan Ito. Tanigawa meminta bantuan pada Mitsuhashi dan Ito untuk menghajar pemimpin Yakuza tersebut. Bahkan Tanigawa juga memberi mereka uang agar mau menolong. Ito menolak uang tersebut dan akan menolongnya dengan ikhlas. Akan tetapi, Mitsuhashi malah menerima uangnya dengan senang hati ya. Mitsuhashi, Ito, dan Riko, mereka bertujuan untuk menjenguk Imai di rumah sakit dan Mitsuhashi akan membeli melon dengan uang dari Tanigawa tadi. Sesampainya di rumah sakit, perawat memberitahu kalau Imai belum bisa dijenguk karena kondisinya sangat parah. Kemudian Mitsuhashi dan teman-temannya melihat Imai dari jendela atap rumah sakit dan terlihat kondisi Imai yang masih kritis. Malam harinya saat perjalanan pulang, Ito disegat oleh rombongan Yakuza dan mereka bertarung di sebuah gedung kosong. Setelah Ito berhasil mengalahkan mereka, muncul pemimpin Yakuza tadi bersama dengan Sagara, dan nama pemimpin Yakuza tersebut adalah Sukigawa. Sagara memberitahu setelah kekalahan dari Mitsuhashi, Sagara sudah tidak jadi ketua Akeisa lagi, dan sekarang dia bergabung dengan Yakuza. Sedangkan Sukigawa, dia marah pada Mitsuhashi dan Ito karena di awal episode dulu mereka telah membuang narkoba mereka. Dan karena dulu Mitsuhashi dan Ito bilang kalau nama mereka adalah Ishibashi dan Yoshimura, para Yakuza jadi sulit untuk menemukan Mitsuhashi dan Ito. Akan tetapi Sagara memberitahu kalau Ishibashi dan Yoshimura sebenarnya adalah Mitsuhashi dan Ito. Karena rugi jutaan yen, Sukigawa marah dan dia menghajar Ito. Sukigawa mengalahkan Ito hanya menggunakan tangan kiri saja. Namun Ito berdiri lagi dan dia berhasil meninju wajahnya sampai berdarah. Akan tetapi karena hal itu, Sukigawa semakin marah dan dia menghajar Ito habis-habisan. Sagara mendengar sirene polisi dan dia mengajak Sukigawa untuk segera pergi. Setelah kejadian tadi, Mitsuhashi menjenguk Ito di rumah sakit. Ito memberitahu kalau Sagara sekarang sudah bergabung dengan Yakuza dan pemimpin Yakuza tersebut bernama Sukigawa. Ito memperingatkan ke Mitsuhashi kalau Sukigawa sangatlah kuat. Keesokan harinya, Mitsuhashi diantar para guru ketika pulang sekolah karena mereka takut jika Mitsuhashi dikeroyok oleh para Yakuza. Mitsuhashi merasa nggak nyaman ya diikuti oleh para guru dan Mitsuhashi bilang jika ada Yakuza datang pasti para guru akan ketakutan. Malam harinya, Mitsuhashi mengawasi markas Yakuza dengan teropong. Saat mereka sudah pulang, Mitsuhashi menyusup ke markas Yakuza tersebut dengan membawa sebuah katana. Sesampainya di dalam markas, Mitsuhashi mensabotase senjata Yakuza dengan mengelemnya menggunakan lem super. Dan saat dia membuka sebuah laci, ternyata terdapat senjata api di dalamnya. Mitsuhashi mengelem laci itu agar tidak bisa dibuka. Akan tetapi, para anggota Yakuza kembali dan memergoki Mitsuhashi. Mitsuhashi pun mengeluarkan katananya untuk melawan mereka. Para Yakuza sempat mengira mereka sudah mati. Namun ternyata katana Mitsuhashi hanyalah sebuah mainan. Meskipun begitu, Mitsuhashi tetap bisa mengajar mereka semua dengan mudah. Tidak lama kemudian, Sukigawa juga kembali ke markas dan Sukigawa menyuruh Mitsuhashi untuk pulang dan dia akan mengampuninya. Akan tetapi, Mitsuhashi menolaknya karena tujuannya ke markas Yakuza adalah untuk membalaskan teman-temannya yang terluka. Ketika Mitsuhashi mau menyerang, Sukigawa dan para anggotanya sudah menodongkan pistol ke Mitsuhashi. Karena hal itu, Mitsuhashi jadi ketakutan ya, dan Sukigawa menyuruh Mitsuhashi untuk jangan macam-macam dengan Yakuza. Keesokan harinya, Ito berangkat sekolah dengan kondisi tulang yang masih patah.
Tidak lama kemudian, Mitsuhashi juga datang, akan tetapi dengan tampilan yang berbeda. Sagawa dan Ito heran kenapa Mitsuhashi berpenampilan culun. Mitsuhashi pun menjelaskan kalau mulai dari sekarang, dia akan berhenti menjadi preman dan akan belajar serius. Mendengar itu, Sagawa sedih karena semangat preman Mitsuhashi sudah menghilang. Ito mengajak Mitsuhashi ke atap untuk berbicara secara empat mata. Di sana Mitsuhashi bilang kalau dia tidak akan berurusan lagi dengan Yakuza. Mendengar itu kecewa ya pada Mitsuhashi. Karena Mitsuhashi sudah melupakan teman-teman mereka yang sudah dipukuli oleh Yakuza. Dan mulai sekarang Ito memutuskan untuk tidak menjadi temannya Mitsuhashi lagi. Setelah itu saat di kelas, Mitsuhashi terlihat rajin dengan bisa menjawab pertanyaan dari Pak Parman. Ya, walaupun semua jawabannya ngawur sih. Setelah pulang sekolah, Ito menjenguk Ime di rumah sakit. Ime sekarang sudah sadar dan dia bilang setelah dirinya sembuh, dia mengajak Ito dan Mitsuhashi untuk membalas Yakuza yang menyerangnya. Tidak lama kemudian, Sagara datang. Tujuan Sagara menemui Ime untuk memberitahu kalau sekarang jiwa preman Mitsuhashi sudah hilang. Dan Sagara bilang kalau Mitsuhashi sudah tidak berani melawan Yakuza. Dan karena Mitsuhashi yang sudah mengalahkannya bukan preman lagi, maka sekarang Sagara sudah menjadi ketua SMA Ageisha lagi. Setelah mengatakan itu, Sagara pergi. Malam harinya, Mitsuhashi mendatangi rumahnya Riko, dan dia meminta izin bapaknya Riko untuk melamar anaknya. Walaupun Mitsuhashi sudah bukan preman lagi, bapaknya Riko ini tetap gak rela ya, dan dia malah menampar Mitsuhashi. Kemudian saat di rumah, bapak dan ibunya Mitsuhashi kaget melihat anaknya yang mengecat hitam rambutnya dan mulai belajar serius. Di sini Mitsuhashi sedang mengerjakan matematika ya. Namun jawabannya kok ngawur semua. Coba deh teman-teman lihat sendiri jawabannya. Di hari berikutnya, para Yakuza diserang satu persatu oleh orang misterius dan orang itu juga mengambil pistol milik Yakuza. Mengetahui hal itu, Sukigawa pusing ya, dan dia menyuruh anak buahnya untuk segera menemukan orang misterius tersebut. Tidak lama kemudian, Sukigawa mendapat telepon dari ketua Yakuza dari kota sebelah. Dia marah karena Sukigawa telah mengedarkan narkoba di daerahnya. Mendengar percakapan itu, anak buahnya Sukigawa takut ya jika mereka diserang oleh Yakuza kota sebelah. Dan dia mengira orang misterius itu adalah anggota dari Yakuza kota sebelah. Kemudian saat anak buahnya Sukigawa dalam perjalanan pulang, mereka juga diserang oleh orang misterius. Keesokan harinya, kita ditunjukkan dengan Ito yang sudah sembuh. Dan ketika hari sudah malam, Ito mendatangi markas Yakuza untuk membalas dendam. Di saat itu juga Mitsuhashi datang dan dia membuka rambut palsunya. Melihat itu, Ito senang ya karena jiwa preman Mitsuhashi ternyata tidak hilang. Sedangkan di dalam markas, Sukigawa sedang kesal karena anak buahnya telah dihajar oleh orang misterius dan pistol mereka juga diambil. Ketika dia sedang pusing, Mitsuhashi dan Ito datang dengan baju yang keren. Mitsuhashi memberitahu kalau dialah yang telah mengejar anak buahnya dan mengambil pistol mereka. Mitsuhashi selama ini hanya berpura-pura sebagai murid culun karena bertujuan agar para Yakuza tidak curiga. Mitsuhashi bilang ke Sukigawa, dia akan menggunakan tangan kiri saja untuk melawannya. Namun tentu saja itu semua hanyalah bohongan. Mitsuhashi berhasil menjatuhkan Sukigawa. Sukigawa yang marah, dia terpancing emosi dan dia menyerang secara ngawur. Dan karena hal itu, Mitsuhashi dapat mengalahkannya dengan sangat mudah. Sukigawa mencoba menembak dengan pistol. Akan tetapi, Mitsuhashi langsung menyiramnya dengan bensin. Dan sekarang dia takut untuk menembak, karena jika dia menembak, badannya juga akan ikut terbakar. Sukigawa yang tidak ada pilihan lain, dia pun membuang pistolnya. Mitsuhashi pun bilang, jika dia akan menyerahkan pistol yang sudah dikumpulkan ke kantor polisi, sebagai bukti agar para Yakuza ditangkap. Sebelum pulang, Mitsuhashi mengancam Sukigawa untuk jangan macam-macam dengan SMA Nayo. Sukigawa lemes ya, karena sudah dikalahkan oleh anak SMA. Tidak lama kemudian, Sagara datang, dan dia berterima kasih pada Sukigawa karena telah membantunya menjadi ketua Ageisha lagi. Dan dia membakar Sukigawa karena Sagara tidak membutuhkannya lagi. Keesokan harinya, saat Mitsuhashi dan Ito mau berangkat sekolah, mereka dihampiri oleh Akemi. Akemi memberitahu ke Ito kalau Kyoko telah diculik oleh Sagara. Dan Ito mendapat surat untuk datang menyelamatkan Kyoko seorang diri. Sedangkan Mitsuhashi, dia segera ke sekolah dan melihat Sagawa yang sudah babak belur. Sagawa memberitahu kalau anak Ageisha sudah menculik Riko. Sagawa sempat mau menolong, akan tetapi dia malah dihajar.
Di tempat lain, Ito sedang diajar oleh anak Akeisa. Mereka menjadikan Kyoko sebagai sandera agar Ito tidak berani melawan. Sagara menyerahkan urusan mengejar Ito ke anak buahnya, dan dia akan ke ruangan sebelah untuk menemui Riko. Sagara menemui Riko dengan membawa Mitsuhashi yang sudah babak belur. Mitsuhashi tidak melawan Sagara karena Sagara menggunakan Riko sebagai sandera. Sagara pun memborgol Mitsuhashi dan memukulinya. Sagara menuju ke arah Riko dengan membawa besi panas. Saat Sagara mau menempelkan besi panas itu ke wajahnya Riko, Mitsuhashi ternyata bisa lepas dari borgol tersebut. Dia memaksa tangannya sampai berdarah agar bisa melepaskan diri dari borgol. Mitsuhashi dengan gentleman, dia segera melindungi Riko. Melihat kesempatan itu, Sagara memukuli Mitsuhashi dengan sebuah besi. Riko sedih melihat Mitsuhashi dihajar. Namun Mitsuhashi bilang kalau Ito pasti akan datang menolong. Dan benar saja, Sagara mendapat tendangan dari Ito. Sagara heran bagaimana Ito bisa mengalahkan para anak buahnya. Dan Ito memberitahu kalau saat dikeroyok tadi, Satoshi datang menolong. Alasan Satoshi menolong Ito karena dia marah pada anak Akeisa yang menjadikan wanita sebagai sandera. Dan Satoshi pun memberikan pelajaran pada anak Akeisa. Kembali ke Sagara, dia melihat kesempatan akan menang karena tulang tangannya Ito sedang patah. Akan tetapi, Ito menggunakan kepalanya untuk mengalahkan Sagara. Dan akhirnya Sagara berhasil dikalahkan. Mereka bertiga keluar dari gedung dan bertemu Kyoko yang berhasil selamat. Melihat Ito kesakitan, Kyoko pun mengusir penyakitnya dengan imut. Tidak lama kemudian, Ime dan Tanigawa datang. Mereka berniat mau membantu. Akan tetapi, pertempuran sudah selesai, dan Mitsuhashi menyuruh Ime untuk kembali ke rumah sakit saja. Sedangkan di sisi lain, Satoshi menemui Sagara. Dia memaafkan Sagara, dan dia mengajak Sagara untuk meninggalkan SMA Akeisa dan bekerja di luar kota Chiba. Keesokan harinya saat di atap sekolah, Mitsuhashi dan Ito bosan ya, karena setelah kepergian Satoshi dan Sagara, mereka tidak pernah mendapat musuh lagi untuk diajak berkelahi, dan sekolah-sekolah lain juga tidak berani menantang mereka. Tidak lama kemudian, Riko datang dan dia memberitahu kalau SMA Nayo telah diserang oleh SMA Akeisa. Mereka keluar dan bertemu ketua Akeisa yang baru, dia bernama Katori. Melihat ada musuh baru di hadapannya, Mitsuhashi dan Ito akhirnya senang ya, karena mereka nggak jadi bosan lagi. Dan dengan ini, film Kyokara Orewa episode 10 berakhir. Oke, sekian pembahasan film kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton episode 1 sampai selesai. Dan untuk film selanjutnya, saya akan menceritakan film Kyokara Orewa The Movie. Baiklah, saya pamit dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.